Selamat sore teman-teman, selamat sore Kwanda Friends. Jadi hari ini tanggal 17 Desember 2020, aku akan membahas sedikit tips tentang cara meningkatkan fokus belajar. Nah mungkin kan teman-teman di sini banyak yang masih sekolah atau misalkan sekarang udah mulai masuk-masuk musim-musim UAS gitu, UAS, UTS, ujian akhir. Jadi aku akan berbagi cara apa sih yang bisa kamu lakukan, yang bisa teman-teman lakukan untuk meningkatkan fokus belajar. Apalagi juga sekarang lagi masa pandemi, kayaknya belajar online, belajar di rumah tuh banyak banget godaannya, jadi teman-teman fokusnya tuh gampang buyar. Nah, gimana sih cara meningkatkan fokus belajar? Nanti kita bakal bahas selama live ini. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan, itu boleh nanti tanyakan di kolom Q&A, nanti di akhir sesi akan aku buka sesi tanya-jawab. Nah, mungkin banyak nih dari teman-teman di sini yang pagi-pagi itu baru bangun tidur tuh rasanya udah, oh hari ini harus belajar, oh hari ini harus ngerjain tugas ini, oh hari ini harus ngejar materi A, B, C, D gitu. Terus abis bangun tidur, kayak semangat banget, langsung bergegas gitu ya ke meja belajarnya, belajar, nyicil materi, sampai tiba-tiba nanti ada sebuah notifikasi yang masuk di handphone gitu. Yang awalnya udah fokus pengen belajar, yang awalnya udah punya target belajar, tapi malah lama nih gara-gara ada notifikasi yang masuk ke handphone gitu. Ada notifikasi masuk ke handphone yang awalnya mungkin oke, nggak apa-apa deh main handphone gitu ya, 3 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit itu masih nggak apa-apa, tapi banyak banget yang dari kita nih yang awalnya cuma 5 menit, 10 menit itu berangsur-angsur malah makin lama gitu. Yang tadinya cuma main HP di meja, pindah posisi ke kasur, terus mulai buka YouTube, masuk tuh 20 menit, sejam gitu. Jadi, itu kita lanjut dulu nih. Next, Kak. Nah, tips pertama untuk bisa meningkatkan fokus belajar adalah dengan menghindari distraksi gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan lagi mau fokus belajar gitu ya di rumah nih, apalagi pas masa online, coba tuh bikin lingkungan belajar yang sangat minim distraksi gitu. Misalkan sekarang tuh ada handphone atau misalkan teman-teman lagi belajar pakai laptop itu kan ada gampang banget kayak buka YouTube tuh tinggal add new tab terus youtube.com nanti teman-teman bisa ke YouTube gitu. Next, Kak. Nah, gimana sih cara kita menghindari distraksi gitu? Nah, teman-teman bisa mengaktifkan fitur di handphone teman-teman, itu ada namanya fitur Do Not Disturb atau Airplane Mode gitu. Nah, kalau Do Not Disturb ini sesuai namanya gitu ya, Do Not Disturb, jangan mengganggu. Jadi kalau misalkan kita mengaktifkan fitur Do Not Disturb ini, nanti handphone kita akan membatasi notifikasi yang masuk gitu. Itu sama juga dengan fitur Airplane Mode ini. Jadi kalau misalkan kita nyalain Airplane Mode, itu semua notifikasi dari aplikasi-aplikasi yang sekiranya bisa mengganggu kita itu bakal nggak masuk gitu. Kalau pakai airplane mode nanti internetnya bakal diputus, jadi teman-teman bisa fokus belajar sama materi yang sedang teman-teman pelajarin gitu. Kemudian yang kedua itu adalah singkirkan handphone teman-teman dari pandangan teman-teman gitu. Misalkan lagi belajar nih, kalau misalkan nggak butuh HP di meja belajar, coba pindahin HP-nya ke tempat lain. Misalkan teman-teman naruh di rak buku, terus tutupin sama bukunya biar nggak kelihatan handphonenya. Pokoknya minimal tuh ada 2 meter lah jaraknya dari kita, biar kalau misalkan kita, misalkan lagi belajar nih, terus merasa jenuh, itu kan sering dari kita, oh, cek HP deh sebentar gitu kan. Ya balik lagi kayak yang tadi, mungkin awalnya niatnya cuma cek HP sebentar, tapi lama-lama yang awalnya cuma pengen 5 menit, yang awalnya cuma pengen 10 menit, itu makin apa ya, makin scroll lagi, terus akhirnya tiba-tiba udah setengah jam aja, atau misalkan udah 1 jam aja gitu. Nah, singkirkan handphone dari pandangan juga, ini bisa teman-teman coba taruh handphonenya itu di ruangan lain gitu. Misalkan teman-teman belajar di kamar, coba taruh HP-nya di ruang tamu gitu, atau di kamar lain. Jadi teman-teman nggak ada agak sulit gitu kalau misalkan pengen ngambil handphone gitu, yang tadinya kehilangan fokus, terus pengen ngambil handphone, refreshing gitu ya sebentar, merasa jenuh, terus sekarang gara-gara handphone jauh kayak ya nggak ada handphone, ya udah deh balik lagi belajar gitu kan. Nah terus nih misalkan terus yang ketiga ada tutup aplikasi yang sekiranya dapat mengganggu. Kayak yang tadi aku bilang, gara-gara kita gara-gara kita sekolah online gitu kan, belajar online pakai internet, misalkan teman-teman buka browser, itu sering banget nih, ini termasuk aku ya, kadang-kadang misalkan lagi ngerjain tugas pakai referensi dari internet gitu, terus aku sambil ngetik, tapi biasanya tuh di tab selain referensinya itu aku ada tab YouTube juga. Jadi yang harusnya aku fokus belajar, yang harus aku fokus ngerjain tugas, gara-gara ada tab YouTube kayaknya setiap 5 menit atau setiap 15 menit itu aku kayak, ayo deh nonton YouTube sebentar gitu kan, biar bisa
refreshing lah, pokoknya selalu ada pembenaran alasan-alasan kayak yaudah dia refreshing sebentar gitu. Padahal ya itu kita nggak fokus aja dengan tugas-tugas yang sedang kita kerjakan gitu. Next, Kak. Nah, terus gimana nih kalau misalnya lagi fokus belajar gitu ya, terus tiba-tiba ada ide yang terlintas pas lagi belajar gitu. Misalkan teman-teman lagi belajar, lagi fokus nih ngerjain soal matematika, terus tiba-tiba kepikiran, oh nanti hari Minggu aku pengen ngerjain ini gitu kan. Terus misalkan teman-teman ada di sini yang punya channel YouTube, misalkan kayak lagi belajar, oh kayaknya ide ini bagus nih buat dibikin videonya gitu. Pokoknya banyak ide-ide yang terlintas, dan ide-ide itu biasanya kalau misalkan nggak kita catat tuh bakal hilang gitu kan. Jadi ada dua cara nih teman-teman. Kalau misalkan gini, ada 3 seconds rule sama yang namanya distraction seeds. Nah, kalau misalkan idenya itu menarik, kalau misalkan idenya itu bagus, kayak misalkan teman-teman punya ide, oh yaudah nanti di hari libur mau ngerjain A, B, C, D gitu. Oh kayaknya aku pengen ngasih kado ulang tahun ini nih ke dia gitu. Itu pas lagi belajar, tiba-tiba kepikiran itu, teman-teman bisa pakai yang namanya distraction seeds gitu. Nah, distraction seeds ini adalah selembar kertas, di mana kalau misalkan teman-teman lagi fokus belajar, terus ada ide bagus gitu, coba teman-teman tulisin idenya di distraction sheets, biar idenya tuh nggak melayang, nggak hilang gitu aja, tapi nanti setelah fokus belajar, waktu belajar udah selesai, coba review lagi tuh, oh tadi aku pas lagi belajar sempat kepikiran, ini nih ada ide yang terlintas seperti ini gitu. Nah, kalau misalkan idenya itu nggak terlalu penting, kayak misalkan teman-teman punya kucing gitu, terus tiba-tiba kepikiran, tadi kucing aku udah makan apa aja ya gitu kan, tadi kucing aku udah dikasih makan belum ya, itu kan sebenarnya nggak terlalu urgent gitu. Nah, kalau misalkan nggak terlalu urgent, teman-teman tuh bisa menerapkan yang namanya 3 seconds rule. Nah, kalau 3 seconds rule ini adalah aturan 3 detik, di mana teman-teman pas lagi kepikiran ide yang terlintas, coba ambil 3 detik, sebentar, 1, 2, 3, terus lupain sama ide yang terlintas yang nggak terlalu urgent itu. Jadi, kalau misalkan idenya penting, dicatat di distraction sheets. Kalau misalkan ide yang nggak terlalu urgent, nggak terlalu penting, coba ambil 3 detik untuk kembali fokus ke pekerjaan teman-teman gitu ya, namanya 3 seconds rule gitu. Next, Kak. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika kita mau fokus belajar, kita harus punya dulu nih target yang jelas gitu. Apa sih yang pengen kita capai dari proses belajar yang sedang kita lalui gitu? Apa sih target kita yang pengen kita selesaikan selama 2 jam belajar ini gitu. Next. Nah, di sini ada ilustrasi nih teman-teman. Ada seorang pelari maraton gitu kan. Nah, kalau orang misalkan lari maraton itu tuh biasanya tuh panjang banget. Ada yang misalkan lari maraton 5 kilometer, itu yang nggak terlalu panjang. Terus misalkan ada yang 10 kilometer, 15 kilometer, bahkan ada yang sampai 30 kilometer. Nah, bayangin nih, kalau misalkan seorang pelari maraton nggak tahu bahwa target dia lari itu adalah sepanjang 10 kilometer. Dia nggak tahu target larinya itu adalah sepanjang 3 kilometer. Mungkin di tengah jalan dia bakal kayak, ini kayaknya nggak kelar-kelar, kayaknya udahan aja deh gitu kan. Kayak dia menyerah duluan nih. Beda sama kalau misalkan udah punya target 10 kilometer misalkan, terus lagi lari, pas 5 kilometer tuh capek. Oh, aku udah lari 5 kilometer gitu kan, udah 50%, berarti tinggal setengah jalan lagi aku mencapai target gitu. Atau misalkan lagi lari, nggak kerasa, tiba-tiba udah 15 kilometer, padahal targetnya 20 kilometer, nanti kepikiran kayak, oh aku udah 3/4 jalan gitu, 5 kilometer lagi aku mencapai target gitu. Nah, ini juga sama dengan halnya kalau misalkan teman-teman belajar gitu. Jadi pas kita belajar, biar kita tetap termotivasi buat belajar, biar kita tetap terpacu buat menyelesaikan target belajar kita, kita harus punya dulu nih, kita harus ngeset dulu apa aja sih yang pengen kita capai selama durasi tertentu, atau kita mau memahami materi apa aja sih gitu. Next, Kak. Nah, ini misalnya ya teman-teman tuh pengen belajar, teman tuh set dulu target, misalkan, oh yaudah deh, pas belajar selama 2 jam ini, aku mau ngerjain 30 soal gitu. Atau misalkan, oh selama sesi belajar ini, aku pengen review materi A deh gitu. Terus nanti di materi A itu ada subbab A, B, C, D gitu. Oh yaudah aku memahami materi subbab A, B, C, D juga. Jadi misalkan teman-teman belajar 2 jam nih, itu 2 jamnya itu nggak cuma ngerjain soal aja, nggak cuma baca-baca aja tanpa tahu arahan gitu. Tapi teman-teman tahu, oh selama 2 jam ini aku mau menggunakan waktunya buat memahami materi A, subbabnya ada A, B, C, kemudian nanti setelah aku review sejam, nanti sejam selanjutnya aku coba kerjain soal selama sebanyak 30 soal gitu. Nah, ini sama kayak yang tadi lari maraton gitu. Kalau kita udah tahu targetnya gitu, kalau misalkan orang udah tahu targetnya 10 kilometer, ya udah pas udah 8 kilometer dia tahu, oh nanggung 2 kilometer lagi gitu. Nah, ini sama kalau misalkan teman-teman punya waktu 2 jam,
terus udah review materi A, terus udah review materi A, B, C, terus pengen kerjain 3 soal, oh aku udah pahami materi ini nih, berarti tinggal aku coba kerjain soal gitu, masih ada waktu sejam, setelah itu aku istirahat, nggak apa-apa, nanti review lagi di kemudian hari, misalkan kayak gitu. Jadi pas kita belajar, kita harus nge-step dulu apa yang pengen kita kejar, apa target kita selama belajar dalam durasi waktu tertentu ini, gitu. Next, Kak. Nah, misalkan tadi teman-teman udah nih di tahapan pertama udah mencoba menghindari distraksi gitu kan. Udah singkirin handphone, udah tutup aplikasi yang gak kepake, udah tutup YouTube biar gak tiba-tiba main YouTube gitu kan, udah naruh HP di ruangan lain. Terus teman-teman udah set goal, udah netepin tujuan, udah netepin target mau belajar apa sih selama durasi waktu ini, mau ngapain aja di durasi waktu ini. Nanti teman-teman tuh bisa mencapai yang namanya flow state gitu. Teman-teman mencapai tahapan yang namanya flow gitu. Jadi apa sih flow itu? Nah, flow state itu adalah saat kita berada pada tingkat kesadaran optimal menjalani suatu proses, namun hal lain di luar proses itu rasanya nggak ada gitu. Keadaan ketika mental dan fisik kita berjalan selaras, melebur menjadi produktivitas. Gampangnya itu flow state itu ketika kita misalkan lagi belajar, tapi kita sampai lupa waktu, sampai kayak itu kita nggak sempet gitu ngecek HP karena kita saking fokusnya sama sesi belajar kita ini. Nah, yang perlu diperhatikan, buat mencapai flow state ini tuh nggak gampang, teman-teman. Jadi ada beberapa step dan beberapa cara untuk mencapai flow state ini gitu. Next, Kak. Nah, flow state ini juga adalah yang dirasakan oleh seorang atlet atau seorang pelukis gitu. Misalkan ada atlet yang lagi latihan nih, misalkan dia atlet lari cepat atau atlet lompat tinggi gitu. Pas dia lagi latihan nih lompat tinggi, itu dia bakal ngelupain tuh semua distraksi yang ada. Dia coba menikmati latihan dia untuk mencapai target dia tuh. Misalkan yang tadinya lari 100 meter selama 15 detik, sekarang ditingkatin jadi 14,5 detik, misalkan kayak gitu, 14,5 detik. Nah, bayangin kalau misalkan ada seorang atlet gitu, terus di tengah jalan, ngebayangin gitu kayak, tadi kucing aku dikasih makan belum ya? Pokoknya dia ngebayangin hal-hal yang mendistraksi dia gitu. Ya mungkin yang tadinya harusnya ada progres peningkatan pas lagi latihan, ini malah nggak ada gitu. Jadi dia nggak mencapai flow state-nya ini, dia nggak bisa fokus benar-benar dengan apa yang ada di hadapannya dia ini gitu. Sama juga dengan pelukis gitu. Banyak pelukis yang karena daya imajinasinya kuat, terus dia tidak terdistraksi dengan yang ada di sekitarnya, dia bisa melukis dari pagi sampai malam, kayaknya itu nikmat banget gitu. Dia ngelukis tuh nggak ada beban, rasanya emang itu passion-nya gitu ibaratnya. Nah, itu adalah 2 contoh di mana kita udah mencapai kondisi flow state gitu. Jadi di bawah ini kan tadi ada skill level, tingkat kemampuan kita. Terus kalau misalnya di Sumbuya itu ada challenge level, tingkat tantangan yang kita hadapi gitu. Nah, untuk mencapai kondisi flow ini, itu harus seimbang. Misalnya nih, skill level kita tinggi, tapi challenge level itu kita juga tinggi. Nah, itu kan ketika skill level kita tinggi, terus challenge levelnya juga tinggi, nanti kita bisa mencapai kondisi flow. Jadi, next, Kak, ada sebuah aturan. Next, nah ada sebuah aturan yang namanya 4% rule nih, yang namanya lakukan tantangan yang 4% lebih sulit. Nah, teman-teman coba misalkan teman-teman lagi main game, terus lawannya ini nih terlalu sulit gitu. Kalau misalkan lawannya terlalu sulit, nanti teman-teman bakal ngerasa, gamesnya kesusahan nih gitu kan, jadi nggak suka main gamesnya gitu. Terus kalau misalkan teman-teman lagi main games, skill teman-teman jago, tapi challenge-nya atau tantangannya itu lawannya itu nggak terlalu jago, lawannya itu kayak masih gampang lah gitu buat dikalahin. Nah itu juga nanti teman-teman bakal ngerasa gampang banget main gamesnya gitu. Jadi nggak terlalu seru gitu. Nah ada yang namanya 4% rule ini di mana kita lakukan tantangan yang 4% lebih sulit. Jadi kita lakukan hal-hal yang menurut kita tuh agak sedikit di atas skill kita gitu. Misalkan teman-teman main games, itu kenapa teman-teman bisa main games itu ketagihan banget? Karena si komputernya itu mempertemukan teman-teman dengan lawan yang skillnya nggak jauh beda sama teman-teman gitu. Jadi buat ngalahin lawannya itu masih gampang gitu ya. Maksudnya teman-teman tertantang buat ngelawan lawannya ini nggak terlalu gampang dan nggak terlalu susah juga. Sama halnya kayak misalkan teman-teman lagi belajar matematika. Nah, itu jangan langsung ke materi yang udah susah duluan gitu. Tapi coba mulai dari materi yang kira-kira sesuai dengan level pemahaman teman-teman, terus tingkatin sedikit, sampai lama-lama
teman-teman tuh udah memiliki keahlian yang semakin tinggi dalam materi tersebut gitu. Jadi kenapa kita gampang jenuh kalau misalkan soal terlalu gampang atau gampang jenuh? Kenapa soal terlalu sulit? Karena tingkatnya itu sangat berbeda sama kemampuan yang kita punya gitu. Next, Kak. Nah, di sini juga ada sebuah diagram yang buat ngejelasin si flow state-nya ini. Jadi flow state itu tuh bagaikan sebuah aliran gitu. Dan kalau misalnya teman-teman ada sebuah distraksi, itu ibaratnya ada pipa, dan distraksi ini adalah sebuah apa ya, sebuah sampah atau sebuah sampah daun gitu ya, yang menutupi saluran itu. Jadi yang tadinya bisa lancar gitu ya belajar, cuma gara-gara ada distraksi, kayaknya harus berhenti lagi. Terus atau misalkan yang harusnya bisa belajar dengan fokus banget gitu, gara-gara ada distraksi, nanti belajar jadi dikit-dikit lepas fokus gitu. Alirannya jadi semakin lambat gitu kan. Itu berarti teman-teman flow channel-nya itu atau saluran flow-nya ini tuh tidak terlalu efektif gitu. Jadi teman-teman harus menghindari distraksi, kemudian harus menyeimbangkan skill yang teman-teman punya dan tantangan yang teman-teman hadapi gitu. Jadi dengan skill dan challenge yang seimbang, nanti teman-teman bisa mencapai flow state yang seimbang juga, yang bisa bikin teman-teman itu nyaman. Kayak nanti pas belajar itu rasanya kayak enak banget deh gitu. Kayak pas belajar jadi lupa waktu, pas belajar jadi tidak gampang terdistraksi dengan hal-hal yang ada gitu. Next, Kak. Nah, dalam belajar ini, dalam mencapai flow state ini, itu bagaikan seorang pesepeda gitu. Misalkan, buat memutar nih, coba teman-teman bayangin, buat mutar rodanya untuk pertama kali itu kayak bakal susah banget gitu kan. Tapi kalau misalkan si roda ini udah berputar dengan lancar gitu, itu bakal semakin gampang untuk nge-maintain seputaran tersebut gitu. Tapi kalau misalkan di tengah jalan, ada tanjakan, misalnya ada tanjakan, kita analogikan tanjakan ini sebagai distraksi, itu tuh nanti malah makin pelan kayuhannya, terus bakal sulit lagi buat makin cepat ya kan. Jadi kalau misalkan seorang pesepeda lagi berjalan, terus tiba-tiba ada distraksi, dia berhenti, nanti harus dikayuh lagi gitu dengan usaha, dengan energi yang lebih tinggi gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mencapai flow state ini, di awal-awal itu buat mempertahankan fokus tuh memang agak sulit gitu. Tapi ketika udah berputar dengan cepat, itu nanti lama-lama kita bakal semakin mudah untuk mempertahankan kecepatannya gitu, sama dengan pesepeda ini gitu. Next. Nah, yang ketiga ada yang namanya charging station gitu. Apa sih charging station itu? Ya, sesuai bahasa Indonesianya lah ya, charging station itu adalah stasiun pengecasan gitu. Coba di next dulu, Kak. Nah, jadi sebuah motivasi, tekad, willpower manusia itu memiliki batasan tertentu. Jadi misalkan teman-teman kayak yang tadi, oh pas pagi-pagi itu fokus banget nih buat belajar, kayak oh harus punya target bla bla bla, terus kayaknya hari ini bakal aku selesaikan dari pagi sampai malam hanya dengan belajar gitu. Tapi motivasi, tekad, dan willpower manusia itu memiliki batas gitu. Jadi yang tadi pas paginya itu masih 100%, gara-gara udah digunakan untuk belajar, itu nanti bakal turun gitu. Misalkan jadi 80% setelah 1 jam kemudian, atau misalkan semakin nurun jadi 40%, 30%, dan lama-lama kayaknya motivasi belajarnya itu udah hilang gitu aja gitu kan. Jadi teman-teman itu butuh yang namanya stasiun pengecasan. Nah, stasiun pengecasan ini maksudnya apa? Jadi, oke, misalkan di meja belajar itu teman-teman fokus buat belajar. Nah, nanti stasiun pengecasannya itu bisa aja pas siang-siang atau misalkan udah sore, oh mandi dulu deh gitu kan, buat melupakan sedikit tentang beban materi pelajaran yang teman-teman punya dengan mandi gitu. Atau misalkan teman-teman di sini ada yang suka ngopi, oh ya udah coba ke dapur terus bikin kopi dulu, ngopi setengah jam atau sejam nggak apa-apa, abis ngopi nanti belajar lagi. Atau ya misalkan berselancar di media sosial atau nonton YouTube, ya itu kan menghasilkan sebuah efek kesenangan gitu kan bagi diri kita, dan itu bisa membuat kita lupa dengan beban-beban pelajaran yang sedang kita jalani. Jadi secara nggak langsung dengan kita membuka media sosial, dengan kita nonton YouTube, dengan kita ngopi, dengan kita mandi, itu tuh sama aja kayak kita ngecas diri kita nih, ngecas motivasi, ngecas tekad kita, dan ngecas willpower kita untuk belajar lagi. Nah, next Kak. Nah, ini nanti teman-teman bisa analogikan misalkan yang warna oranye ini tuh sebagai durasi teman-teman belajar, terus yang warna biru ini sebagai
stasiun pengecasannya itu. Misalkan pertama tadi udah belajar selama 3 jam gitu. Oh yaudah sejam mandi dulu atau sejam ngopi dulu gitu. Terus nanti setelah udah dicas diri kita, motivasi kita udah dicas, nanti belajar lagi selama misalkan ya 2 jam atau 3 jam lagi, terus nanti dicas lagi, terus berulang seperti itu biar motivasi kita tuh bisa kita maintain di tingkat yang sesuai. Jadi kita tidak kehilangan motivasi pas belajar. Pokoknya pas belajar tuh kayak kita selalu ada ibaratnya kayak kita pakai power bank deh gitu. Jadi energi kita buat belajar nggak habis-habis gitu. Yang perlu diingat adalah ketika teman-teman berada di stasiun pengecasan ini, teman-teman jangan lupa dengan tugas dan tanggung jawab yang teman-teman punya gitu. Jangan nanti pas udah misalkan, oh kan aku harus ngecas motivasi aku, kan aku harus ningkatin motivasi aku. Oh yaudah deh aku refreshing dulu, terus sampai lupa dengan pelajaran yang harus dikejar gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu. Oke, sekian untuk talk show sore ini. Terima kasih buat kalian dan terima kasih buat Wanda Friends semua. Bye-bye.